Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Papa Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar di atas adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. 3. Pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol,
dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah 1. Media alas gambar. Media alas merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. 2. Media pewarna. A. Pensil warna. Jenis pensil ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun banyak sekali. B. Cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum dipergunakan. Ada 2 macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk teksnya misalnya, Lani memelihara kucing di rumahnya. Lani sangat menyayanginya dan selalu merawatnya dengan baik. Kemudian gambar ilustrasinya bisa kalian buat seperti itu. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah untuk gambar yang pertama, yaitu kelinciku yang lucu baru saja melahirkan 3 ekor anak kelinci. Mereka terlihat menggemaskan ketika kelinciku menyusui anaknya. Lalu untuk gambar yang kedua, ketika sudah mulai besar, anak kelinci dapat mencari makan sendiri dan makanan kesukaannya adalah wortel. Lalu pada gambar yang ketiga, anak kelinci yang sehat akan terlihat sangat gesit dan lincah. Ia berlari dan melompat ke sana kemari. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun, kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nah, di sana kalian bisa lihat gambarnya ya. Kemudian ada tabel. Nama organ gerak contohnya adalah kaki. Kemudian fungsinya yaitu fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan melompat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ayo mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nah, di sana terdapat tabel lagi ya, yaitu ada nama hewan, kemudian nama organ geraknya, lalu fungsinya apa. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk yang pertama, ikan. Organ geraknya yaitu sirip dan ekor.
Fungsinya, sirip dan ekor berfungsi untuk membantu ikan berenang maju, berbelok, atau berputar. Kemudian yang kedua, katak. Nama organ geraknya yaitu kaki. Kaki belakang katak lebih besar daripada depan dengan bergerak dengan cara melompat. Selaput di kakinya membantu katak berenang. Lalu yang ketiga ada burung. Organ geraknya yaitu sayap dan kaki. Sayap berfungsi untuk terbang yang bertumpu pada tulang belakang. Kaki burung berfungsi untuk berjalan, melompat, dan menangkap mangsa. Kemudian yang keempat ada ular. Organ geraknya yaitu rangka tubuh. Kemudian gerakan ular terjadi saat rangka tubuh meliuk ke kanan dan ke kiri. Gerakan tersebut disebut lokomosi berkelok-kelok. Kemudian yang kelima ada kadal. Organ geraknya tungkai kaki depan dan belakang. Saat bergerak, kadal melangkahkan kaki depan kiri dan kaki belakang kanan secara bersamaan, kemudian bergantian pada bagian kiri secara simultan. Lalu yang keenam ada kambing. Organ geraknya yaitu kaki. Seperti mamalia berkaki 4 pada umumnya, kaki kambing digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Ayo berkreasi. Kamu telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang, pilih salah satu dari hewan tersebut. Kemudian, buatlah model kerangkanya dengan menggunakan kertas karton. Buatlah semirip mungkin dengan bentuk aslinya. Langkah-langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. A. Kertas karton atau kardus tebal. B. Gunting. C. Pensil. D. Penghapus. Dan E. Penggaris. Kemudian yang kedua, gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola per bagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. 3. Guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. 4. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Coba perhatikan contoh berikut. Nah, di sana contohnya adalah hewan kuda ya, bisa dibuat polanya seperti itu. Ayo membaca. Kamu telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, bacalah bacaan berikut. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerak ikan dalam air,
Temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Nah, di sana terdapat tabel ya. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf yang pertama, ide pokoknya yaitu ikan memiliki sistem gerak yang berbeda dengan hewan vertebrata lain. Kalimat pengembangnya, hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Kemudian paragraf yang kedua, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Lalu yang ketiga, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya. Lalu kalimat pengembangnya yaitu ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah, agar Bapak tahu di mana saja hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.